Evaluasi pemerintah dalam perlindungan data di Kementerian Kominfo jelang berakhirnya pemerintahan. Perlindungan data pribadi. Iya, perlindungan data pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu data pribadi apakah sudah benar-benar terlindungi gitu Pak. Terus juga mengenai apa aja upaya Kominfo selama pemerintahan berjalan selama ini gitu Pak. Ya. Jadi gini, perlindungan data pribadi kan sudah ada undang-undangnya yang akan berlaku Oktober ini. Undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan setup termasuk persiapan tentang lembaga badan perlindungan data pribadi yang sedang kita kaji untuk kita sodorkan ke Pak Presiden mana yang mau dipilih gitu. Karena ini lembaga perlindungan data pribadi kan multi stakeholder nih. Gitu, melibatkan perbankan, melibatkan institusi keuangan dan juga institusi lain sehingga kita perlu solid dalam merumuskan perlindungan data pribadi. Tetapi dalam forum ini saya ingin menitip pesan kepada masyarakat bahwa perlindungan data pribadi yang paling utama adalah kita sendiri juga disiplin. Masyarakat harus disiplin dalam menjaga datanya. Jangan bahasa Jawanya jangan diewer-ewer. Iya kan? Data kita dibuka-buka itu dipakai. Nah, judi online salah satunya itu. Datanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu loh. Jadi kunci dari perlindungan data pribadi yang pertama adalah kita sendiri disiplin menjaga datanya. Ini bukan kepada masyarakat. Sama seperti rumah, polisi jaga. Cuman kalau kamu nggak kunci rumah ya jangan harap nggak ada maling masuk di rumah kamu kan. Seperti itu. Jadi kita sama-sama menjaga data pribadi kita. Seperti itu, Mas. Pokoknya regulasinya udah menurut lembaganya, fungsinya, dan kita terus sama-sama mengembangkan ini karena ini suatu isu baru kan soal data pribadi ini dibanding belum ada di tahun-tahun sebelumnya dan ini tantangan baru kita. Tetapi yang pasti kita semua ingatkan, sekali lagi saya ingatkan, kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga data pribadi kita masing-masing supaya jangan naruh password sembarangan kayak di daerah-daerah password ditaruh di bukan di papan tulis, ya gimana mau password ditempelin gitu, gimana nggak mau kerahasiaannya terjaga gitu. Evaluasi pemerintah dalam perlindungan data di Kementerian Kominfo jelang berakhirnya pemerintahan. Perlindungan data pribadi. Iya, perlindungan data pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu data pribadi apakah sudah benar-benar terlindungi gitu Pak. Terus juga mengenai apa aja upaya Kominfo selama pemerintahan berjalan selama ini gitu Pak. Ya. Jadi gini, perlindungan data pribadi kan sudah ada undang-undangnya yang akan berlaku Oktober ini. Undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan setup termasuk persiapan tentang lembaga badan perlindungan data pribadi yang sedang kita kaji untuk kita sodorkan ke Pak Presiden mana yang mau dipilih gitu. Karena ini lembaga perlindungan data pribadi kan multi stakeholder nih. Gitu, melibatkan perbankan, melibatkan institusi keuangan dan juga institusi lain sehingga kita perlu solid dalam merumuskan perlindungan data pribadi. Tetapi dalam forum ini saya ingin menitip pesan kepada masyarakat bahwa perlindungan data pribadi yang paling utama adalah kita sendiri juga disiplin. Masyarakat harus disiplin dalam menjaga datanya. Jangan bahasa Jawanya jangan diewer-ewer. Iya kan? Data kita dibuka-buka itu dipakai. Nah, judi online salah satunya itu. Datanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu loh. Jadi kunci dari perlindungan data pribadi yang pertama adalah kita sendiri disiplin menjaga datanya. Ini bukan kepada masyarakat. Sama seperti rumah, polisi jaga. Cuman kalau kamu nggak kunci rumah ya jangan harap nggak ada maling masuk di rumah kamu kan. Seperti itu. Jadi kita sama-sama menjaga data pribadi kita. Seperti itu, Mas. Pokoknya regulasinya udah menurut lembaganya, fungsinya, dan kita terus sama-sama mengembangkan ini karena ini suatu isu baru kan soal data pribadi ini dibanding belum ada di tahun-tahun sebelumnya dan ini tantangan baru kita. Tetapi yang pasti kita semua ingatkan, sekali lagi saya ingatkan, kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga data pribadi kita masing-masing supaya jangan naruh password sembarangan kayak di daerah-daerah password ditaruh di bukan di papan tulis, ya gimana mau password
tempelin gitu, gimana nggak mau kerahasiaannya terjaga gitu. Evaluasi pemerintah dalam perlindungan data di Kementerian Kominfo jelang berakhirnya pemerintahan. Perlindungan data pribadi. Iya, perlindungan data pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu data pribadi apakah sudah benar-benar terlindungi gitu, Pak. Terus juga mengenai apa aja upaya Kominfo selama pemerintahan berjalan selama ini gitu, Pak. Ya. Jadi gini, perlindungan data pribadi kan sudah ada undang-undangnya yang akan berlaku Oktober ini. Undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan setup termasuk persiapan tentang lembaga badan perlindungan data pribadi yang sedang kita kaji untuk kita sodorkan ke Pak Presiden mana yang mau dipilih gitu. Karena ini lembaga perlindungan data pribadi kan multi stakeholder nih. Gitu, melibatkan perbankan, melibatkan institusi keuangan dan juga institusi lain, sehingga kita perlu solid dalam merumuskan perlindungan data pribadi. Tetapi dalam forum ini saya ingin menitip pesan kepada masyarakat bahwa perlindungan data pribadi yang paling utama adalah kita sendiri juga disiplin. Masyarakat harus disiplin dalam menjaga datanya. Jangan, bahasa Jawanya jangan diewer-ewer. Iya kan? Data kita dibuka-buka itu dipakai. Nah, judi online salah satunya itu. Datanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu loh. Jadi kunci dari perlindungan data pribadi yang pertama adalah kita sendiri disiplin menjaga datanya. Ini bukan kepada masyarakat. Sama seperti rumah, polisi jaga. Cuman kalau kamu nggak kunci rumah ya jangan harap nggak ada maling masuk di rumah kamu kan. Seperti itu. Jadi kita sama-sama menjaga data pribadi kita. Seperti itu, Mas. Pokoknya regulasinya udah menurut lembaganya, fungsinya, dan kita terus sama-sama mengembangkan ini karena ini suatu isu baru kan soal data pribadi ini dibanding belum ada di tahun-tahun sebelumnya, dan ini tantangan baru kita. Tetapi yang pasti kita semua ingatkan, sekali lagi saya ingatkan, kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga data pribadi kita masing-masing supaya jangan naruh password sembarangan kayak di daerah-daerah password ditaruh di bukan di papan tulis, ya gimana mau password ditempelin gitu, gimana nggak mau kerahasiaannya terjaga gitu.